Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi man tamassaka bi sunnati idal fasati ummati falahu ajrun. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim. Hadirin jamaah maghrib yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita limpahan kasih sayang, limpahan taufik, limpahan hidayah. Buktinya kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjalan menuju ke tempat yang mulia. Bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita didudukan di tempat yang mulia. Bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita ditempatkan di tempat yang mulia dalam rangka bagaimana usaha yang mulia. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli Dengan asbab beliau lah kita kenal kalimat yang mulia. Dan kalimat ini dunia Allah ciptakan, itu kalimat la ilaha illallah. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup di dunia bukan kehendak kita. Kita ini hidup di dunia kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hati sama-sama taala, maka kita ini masya Allah jangan takut, jangan merasa khawatir, jangan was-was. Karena apa? Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana manusia ini mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa taala telah siapkan. Allah Subhanahu wa taala telah penuhi keperluan kita hidup di dunia. Manusia perlu air, maka Allah Subhanahu wa taala keperluan air tersebut sampai berlimpah-limpah. Allah Subhanahu wa taala sayang begitu manusia. Perlu angin, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan angin. Oh masya Allah. Hadirin sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berpikir bagaimana hebatnya Allah, ini masya Allah, mungkin tidak terpikir, tidak sampai. Salah satu contoh, dalam diri kita ini kurang cairan. Menurut dokter harus diinfus satu botol harganya berapa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini serba gratis. Cuma kita nggak kerasa, dikira ini untung sebelum balik. Oh, gratis apanya kalau saya nggak sebelum balik, kalau saya nggak berusaha maksimal, kalau saya nggak ini nggak itu, nggak ada tuh ada barang-barang di rumah. Inilah memang dunia ini tipunya seperti itu, tipu dayanya seperti itu. Maka di Allah Subhanahu wa taala, untuk bagaimana semua datang dari Allah, semua kekuasaan Allah memang perlu belajar. Enggak semua orang langsung bisa, enggak semuanya mau cubruk, tidak. Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi 2,5. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum walau auladukum an dzikrillah. Hei orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu atau anak-anakmu sampai lupa kepada Allah. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita kadang-kadang lupa. Dari nafkah ya ibadah mas, memberi nafkah kepada istri ibadah mas. Maka penting, saya nggak sholat tapi kan lagi kerja, hitung-hitung ibadah.
Kata-katanya betul Pak, benar. Memberi nafkah kepada anak istri ibadah, betul. Tapi kan ada perintah-perintah Allah yang mana yang harus ditinggal, yang mana yang harus dikerjakan waktu perintah Allah itu. Dikira kita ngomong tidak ada perintah Allah seperti mana yang wajib, maka kita itu nyari nafkah, silahkan. Begitu dipanggil oleh Allahu Akbar, sementara nyari nafkah gugur. Karena panggilan Allah yang utama. Kadang-kadang tanggung, inilah. Memang betul. Secara akal betul. Kalau kita langsung berhenti, maka tenaga kita atau mungkin hasil kita berkurang. Tetapi kalau kita perhatikan betul-betul, kalau mau kita berpikir, ini Masya Allah, kita semua orang sudah pernah jalan, kita semua orang juga punya pengalaman. Salah satu contoh, orang jualan rokok yang pakai cangklongan pakai kardus. Saya ini selama tahu di Jakarta belum pernah melayani satu orang beli satu bungkus. Kalau beli satu bungkus pasti di warung atau bungkus di lam yang besar ya. Kalau pakai cangklongan paling 2 batang, 3 batang, 1 batang. Kalau kita mau berpikir, itu yang jualan rokok cangklongan di Jakarta itu, dia punya anak, punya istri, anaknya sekolah, tapi apa cukupi akal kita kemana? Padahal sudah dikasih tanda oleh Allah, kenyataan itu nyata. Tapi kadang-kadang lupa kita diberi akal, diberi Allah SWT, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi ada lagi, tukang abu gosok. Tukang abu gosok belum pernah ada orang beli Pak abu gosok 10.000. Saya salah tukang dulu zaman kewartakan orang beli abu gosok paling 1.000, 2.000. Tetapi dia juga sama. Pasti ngobrol, anak saya juga kuliah. Akal kita mengganggu, matematika salah. Sampai saya mau doktrin dengan anak-anak pelajar. Saya mau nanya, mau mahasiswa ilmu pasti apa? Matematika Pak, salah kamu. Matematika itu bohong. Contohnya, saya kasih soal. Burung 5 ditembak 1 tinggal berapa? Secara matematika dia bilang tinggal 4. Secara matematika, goblokan itu kamu bodoh. Orang yang 4 terbang semua. Baru ketawa, oh iya Pak ya. Lah iya, jangan dibohong. Ada bebek 3 dikali 3 berapa? 9 Pak ya, tuh salah lagi. Oh bebek di darat 3 dikali, di sungai dikali, maksud dikali bukan di 3. Nah, oh iya Pak ya, Bapak pintar saya Mas. Iya, jangan percaya. Nah, jangan. Yang pasti ilmu kubur, maksar, sirot, misal, alam akhirat ini pasti yang perlu kita. Ada orang mahasiswa semua, anak-anak siapa yang bisa mandiri? Saya Pak, saya hidup sudah mandiri. Bohong kamu saja. Dalam kehidupan di dunia harus bergotong royong. Allah firman di dalam Al-Quran, wa ta'amanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'amanu 'alal ismi wal udwan, bertolong-tolongan. Siapa yang bisa saya Pak? Perkara yang sepele, coba kamu senyum di luar sendiri, bisa enggak? Oh nanti kira senyum saja yang sepele harus ada temennya. Apalagi perkara dunia, perkara agama, agama juga saling gotong royong, saling mendukung, saling membantu. Maka orang anak mahasiswa sudah bahasanya kayak ini zaman siapa itu katanya manusia turunan dari kera. Dalam ilmu seperti itu kalau manusia kera suatu saat nanti ada yang jadi kera, tapi sampai sekarang belum pernah ada manusia jadi kera. Maka dalam situasi ini juga seperti iman. Jadi iman ini perlu diulang-ulang, perlu kejadian-kejadian perlu diceritakan. Jadi hidup kita di dunia dan Allah, makanya yang memenuhi kebutuhan Allah jangan takut. Kadang-kadang yang bikin kita ini males, setan, asyaiton ya'idukumul faqr. Ayat Quran betul. Bahwa setan ini membisikkan ke hati manusia ini kefakiran. Tetapi Allah membisikkan itu bagaimana maghfirah, ampunan.
Sampai-sampai hebatnya dalam ini, barang siapa yang lapar perutnya 3 hari berturut-turut, tetangganya nggak tahu, kita selilitan depan pintu, artinya habis makan sate. Padahal kita lapar, tidak ngaruh kepada makhluk. Janji Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, akan dipenuhi rezekinya 1 tahun halalan untuk ibu. Tapi kan kalau kita dengar doa, nggak praktek, akhirnya nggak kerasa diberi rezeki yang halal untuk ibu 1 tahun. Kita nggak kerasa, artinya ada mas, saya sudah 3 hari nggak masak mas saya sudah nggak makan. Padahal kalau perkara yang kecil, perkara besar, ngadunya hanya pada Allah, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bisa cerita? Sudah ada contoh. Dalam ayat sahabat, cerita sahabat-sahabat, itu contoh yang pasti, yang perlu kita kaji, perlu kita ulang-ulang untuk teladan, untuk contoh. Jadi yang namanya contoh sudah pasti, nggak mungkin bohong. Yang bohong, hati kita kadang nggak menerima, kurang sabar. Beruji sedikit langsung melehot, bahasanya seperti itu. Maka perlu belajar dalam untuk pembelajaran itu tidak ada cara lain, kesulitan dakwah pelan, step by step, kata ulama, step by step untuk peningkatan iman secara sempurna. Kesempurnaan iman ini tidak akan sempurna, apalagi tidak pernah belajar. Iman akan sempurna dalam diri seseorang apabila ada pembelajaran sedikit demi sedikit. Kita punya cerita apabila punya pengalaman, punya kejadian, berbagai macam kejadian, kita ambil intisari, kita ambil kesimpulan, sangkutannya disangkutkan kepada Allah, maka menjadi ilmu. Jadi ilmu harus ngaji, enggak. Mata melihat, kita melihat sesuatu juga ilmu. Jadi kata ilmu ini, ilmu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Tersurat jelas di dalam Quran. Jumlahnya 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, jelas. Hadis Bukhari sekian jilid, hadis Muslim sekian jilid. Tetapi ilmu yang tersirat tergantung kita lihat, tergantung kita dengar, tergantung kita menelaahnya, mengkajinya, mengartikannya untuk sangkutannya kepada Allah. Kita lihat, Masya Allah, kalau orang tidak pernah keluar, Pak, tidak pernah jalan, Masya Allah, suudon terus sama Allah, Pak. Contoh, ada orang bertutur di pohon beringin, ada orang bertutur di pohon beringin, bertutur, maka kejatuhan pohon beringin kecil apa besar, Pak? Kecil, begitu jatuhin kepala, plek. Allah nggak adil ya, pohonnya besar, daunnya rindang, tapi buahnya kecil. Allah nggak adil lah. Dia duduk terus di situ, maka sudut terus. Tetapi setelah dia jalan, mungkin lewat di sawah, lewat apa, maka lihat semangka. Loh, semangka pohonnya kecil dan lembek, tapi buahnya besar. Maka dia pikirannya jalan, matanya melihat. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah kuasa, makhluk tidak. Coba pohon beringin, buahnya sebesar semangka, saya tiba mati. Begitu juga dalam usaha ini, Masya Allah. Kalau kita di rumah terus suudon terus, saya sudah sholat mas, saya sholat, kok doa saya nggak dikabul? Pasti punya kata-kata seperti itu. Kenapa saya bisa bicara? Saya sering ngomongin orang seperti itu. Mas, saya sudah tahajud, saya sudah dikir ini itu, sudah baca surat Al-Ikhlas 200, kok doa saya nggak dikabul mas? Kenapa? Keyakinan dalam makhluk, keistiqomahan dalam makhluk, maka Masya Allah, maka memang guru pembelajaran sangat penting, sangat penting. Jadi jangan merasa sudah puas, merasa saya jangan. Sampai artinya saya ilmu, tentang ilmu dari mulai buaya sampai tiang lahan. Sampai lagi ada hasil mengatakan cara ilmu sampai negeri Cina. Kalau secara Cina orang kafir kami sih panah. Di balik itu ada ilmu. Contoh, saya nih, soalnya orang jalan, jadi sering nemui pengalaman. Ada orang Bali pesan ke saya, hambanya Hindu. Wah itu kurang bayarannya.
Pesan tapi bayarnya kurang, dia nggak sempat telepon, maaf Pak, saya belum sempat ke situ, saya sibuk yang itu, Bapak bisa nggak ya ke rumah? Waktu itu saya mau ngebon jeruk, anunya di jalan lama, hutan kayu, ke rumahnya. Dulu ada muncul selokan, alamat aja. Begitu saya sampai, tok tok tok, bapaknya ada, oh Pak, masuk. Pintu bakal buka, pintu buka. Bapaknya, oh Pak, nanti. Dikasih kopi, kasih roti, kopinya suruh diminum, rotinya suruh dimakan. Bapaknya ada, minum dulu Pak, makan dulu. Setelah diminum kopinya, dimakan rotinya, nanti saya telepon Pak. Bapak sudah janji sama bapaknya, nanti saya telepon. Itu orang hidup Pak. Saya mukanya kayak ditampok Pak. Ini aslinya ramalan orang Islam. Kenapa? Orang Islam barunya seperti itu, jangan seudon. Orang Islam baru dipager, sudah diintegrasi. Ada apa? Ada berapa? Ada apa? Sudah jadi apa belum? Maka saya masuk hatinya tuh masuk kalau Islam amalannya Islam ini benar-benar masya Allah bahagia nikmat masya Allah. Lo Islam sekarang masa banyak yang seutuh. Kenapa? Memang aslinya orang Islam sendiri yang mengingkari. Kira dipercayai anak, kira dikasih amanah, tidak amanah. Memang bukan salahnya agama menganjurkan seperti itu, tapi orangnya belum sesuai dengan anak, belum sesuai dengan bagaimana, maka kita terus belajar terus bagaimana agar sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sama-sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita ini sudah ditukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezekinya, berapa beras, berapa kintal, berapa sudah diukur. Jadi saya pernah dengar Pak Ustadz Pak Makruhan mengatakan rezeki kita seperti toran di atas. Sudah diukur toran di atas, isinya air misalnya 500 liter, kerannya 10 keluarnya berapa? Kelihatannya aja kerannya metu semua, airnya banyak, padahal di atas kerannya cuma 500 liter. Kerannya di atas 1000 liter, kerannya misalnya 10 sampai 20, kelihatannya airnya meluber, airnya banyak ya, tapi sesuai ukuran. Kalau 1000 liter sudah habis, berhenti itu keran. Maka yang perlu diperbanyak bukan kerannya, salurannya ke atas, jangan sampai pada bocor. Kerannya satu keluarnya 1000 liter, kerannya 10 keluarnya 1000 liter. Kadang-kadang kita pikirnya kerannya, buka usaha ini, akhirnya situ nggak ngurusin salurannya, akhirnya salurannya bocor. Akhirnya lama-lama banyak yang keluar, yang di keran keluarnya sedikit. Itu secara akan masuk akal. Kalau mau berpikir masih secara akal. Banyak orang yang langsung dibalik ngomong kasarnya, usaha kerja terus langsung pas siang malam, kaki buat kaki, kepala buat kepala. Ukurannya kerja terus istilah bahasanya ngurusinnya keran terus salurannya bocor nggak kerasa. Akhirnya banyak yang mubadir tidak kerasa, yang diwadahi sisa yang keluar yang nggak kemana-mana. Tapi kalau salurannya benar, kerannya benar, nikmat, masya Allah. Karena Allah sudah disetting seperti itu Allah. Saking sayangnya, saking sangat memang manusia, Allah sudah setting sedemikian rupa, masya Allah sudah ada contohnya. Dikasih jawaban, kasih soalnya, bukan soal aja, kasih jawabannya. Allah kasih soal, barang siapa yang pengen masuk surga harus ikut cara. Nah, barang siapa yang ingin sukses dunia, akhirat harus amal agama sesuai dengan sarana. Wah sekarang nggak bisa Pak. Sekarang semua sudah modern zamannya, agama tetap. Maka jadi sama-sama Allah Subhanahu Wa Taala, agama ini sangat penting. Lebih penting daripada yang kita per hari setiap hari usaha mencari makanan. Kurangnya makan mungkin orang mati lah, biar cepat. Kurangnya minum mungkin orang mati, keselak, mati. Tapi kurangnya amal agama dalam diri seorang, maka orang bingung. Dia merasa memiliki. Ini saya punya rumah seperti ini, kalau saya nggak nyusulin balik, nggak bakal jadi rumah seperti ini. Ini istri saya, kalau saya nggak kerja keras, istri saya nggak seperti ini. Karena egonya yang tinggi. Jadi tidak ada rasa ada sangkutan kepada Allah. Tetapi orang beriman, orang yang amal agama, alhamdulillah, Allah kasih rezeki, Allah kasih hidayah, Allah kasih macam-macam asbab. Saya dengan istri bisa membangun rumah, bisa mendidik anak,
Bisa. Kenapa banyak orang yang tidak sukses? Kenapa banyak orang yang keluarga yang jelek? Soalnya gampang, jawabannya gampang. Bahasanya kayak orang jalan tarik-tarikan. Yang satu pengen dunia, yang satu pengen agama. Kucuk-kucuk. Kata ulama, dunia ini seperti mana barat, akhirnya seperti utara ke timur. Kalau pengen agamanya harus tinggalkan barat. Kalau pengen dunia harus tinggalkan timur. Kenapa banyak keluarga yang ini? Karena tarikan. Yang satu pengennya agama, bagaimana agamanya amalnya sempurna. Yang satu pengen dunia penuhnya gerit-gerit. Bahasanya tidak seiring sejalan, tidak seia sekata. Orang yang akan mencapai kesuksesan yang disebut dalam setiap nikah karena mawaddah warahmah hasanah sakinah, seia sekata, seiring sejalan. Nanti melakukannya bareng orang gerit-geritan, orang tarik-tarikan, orang pedang-pedang tengah. Resep Pak. Resep ini bisa diamati, ya yang bisa praktek Pak. Jadi resepnya seperti itu. Jadi misalkan ada seorang ini ada beragama ya, sih bisa nengok orang senang amal agama, dunia kan sadar paling mati, akhirnya selawase, berlalu jalan ini ujiannya apa? Maka terus seperti itu. Oh iya ya Pak ya. Mohon paling sapirin, ngomong kasar, ngomong kasar, ngomong soal kerja, mesti ngomongin anggar soal makan doang Pak. Soal makan kalau kita ngelalu harus kerja, mesti makan Pak. Bahasanya mesti orang kata anak yang mesti makan. Contoh, buktinya waktu sakit kita mangapnya kencang ini yang mau masuk dicangap sama dua, satu nyangap satu masuk. Ini asup rezeki. Rezeki tidak akan tertolak, rezeki tidak akan tertukar. Buktinya nggak bisa lewat ini, kata dokter lewat ini bos, dimasukin lewat ini. Buktinya nggak bisa melalui kapsul, melalui pil, lewat kapsul, lewat pil. Ini asup rezeki. Jadi jangan khawatir, jangan takut kita ini nanti bayang-bayang. Nikmatnya dunia sebelum punya, Pak. Nikmatnya dunia sebelum memiliki. Contoh, kita naik sepeda, lihat orang naik motor, wah saya naik sepeda capek. Apabila saya punya motor yang bodol-bodol, mungkin enak, baru mungkin dirasakan merasa enak. Tapi kita dikasih masih sepeda yang bodol, motor yang bodol, gerak. Oh, motor enak, kalau yang juga bisa dikasih. Jadi nikmatnya dunia sebelum merasakan. Kalau sudah merasakan boyong-boyong. Ini makan kalau ikannya masa ini, wah kayaknya nikmat. Giliran makan sama nggak enak. Ini perkara dunia. Tetapi kalau perkara akhirat Pak, kita harus yakin nikmatnya itu Masya Allah. Kalau ada orang macita nikmatnya surga, nikmatnya ini harus yakin Pak. Karena Pak, surga ini kenikmatnya tidak bisa terpikir, tidak berterbesit di dalam pikiran. Dalam satu riwayat nikmatnya makan pisang saja, bumbunya sampai 40 tahun. Kenikmatan makan pisang, bumbunya sampai 40 tahun. Kenikmatan melihat bidadari, bumbunya sampai 40 tahun. Baru bidadari, belum ratu bidadari. Nah, kalau kita nanti menjadi istri kita yang solehan, jadinya ratu bidadari. 7 lapis 77, sumsumnya kelihatan. Semakin dilihat semakin nikmat, semuanya dilihat semakin dunia mah dilihat sebentar, dirasakan sebentar saja sudah. Nah, kalau kita pikir seperti itu, akhirnya sadar aslinya, cuma kadang-kadang lupa, kadang-kadang manusia lupa. Oh nafsu, kayaknya seret nih, buat dibayang-bayang. Akhirnya amalan agamanya terberkumpul. Maka kita sama-sama Allah SWT memang perlu latihan. Sebentar saja, nggak lama-lama. Kayak sebulan diambil 3 hari, setahun 40 hari, seumur 40 bulan, ini sebentar saja. Aslinya sebentar, cuma kalau dipikir, pikir kadang-kadang bikin bingung Pak. Memang pikir dipakai untuk kepentingan atau positif-positif, kalau dipakai untuk sembarang, bingung. Contoh, kita mau jalan ke Tegal, dipikir puyeng Pak. Lewat sini macet, lewat sini jalannya nggak enak, nggak sampai-sampai. Jadi bahkan kalau kita pengen sesuatu jalan saja, macet mau rusak jalan saja. Kalau nggak bisa kita yang pelan, sisi lainnya seperti itu kayak jalan. Begitu juga yang tukang panggul, suruh nurin beras atau truk, dipikir pusing Pak. Mungkin bisa emigran lah, sakit sebelah.
Soalnya suruh turun barang satu truk, saya nggak kuat tenaga saya. Sama mampune, sama tukang BM mau nurunin barang, ada barang mau turun, siap laksanakan. Kuatnya pira, 20 kilo, 20 kilo kan, pengen cepat ngundang patir, sama semen duit, turun barang yuk. Aku banyak kayak gua, dipikir pusing pak, kok ini. Bagaimana biar kita dapat pahala amalan sedikit, pahalanya ngajak yang lain. Itulah amalan, hebatnya amalan agama seperti itu. Orang berbuat sesuatu, orang dapat pahala, kita berbuat tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan. Inilah usaha cara Rasulullah SAW. Bahasa kerennya multi level marketing. Kadang-kadang kita dikasih kerjaan yang tinggi, nawar-nawar, akhirnya nggak kerja, ya nggak dapat hasil. Multi level marketing dikali-kalikan terus. Dapat bonus terus. Kita kalau sudah terkenal dapat bonus terus. Kita ngomong pangkrungupan orang bis masa bonus, yang penting kita sudah menyampaikan, kita sudah gugur, kita dapat pahala. Inilah usaha dakwah seperti itu. Jadi jangan dipikir usaha nanti akhirnya nggak dapat. Buktinya Pak, buktinya kita sudah dipelajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak aktif sudah berapa? Apa hasilnya? Sama kurang-kurang juga. Yang aktif di sama diuji kurang juga Pak. Cuman mendingnya yang aktif, kurangnya masih terkendali. Kalau yang tidak aktif tidak terkendali. Kadang-kadang apa? Sampai-sampai bahasanya seperti ini. Kita masuk supermarket, memilih sesuatu yang paling bagus, sudah terpilih, sudah dipakai, merasa enak. Terus yang dipilih kita dikatakan tidak baik, maka masuk supermarket lagi nggak ada yang baik Pak. Karena sudah yang paling baik waktu sudah dipilih. Dalam usaha agama juga seperti itu. Kita pengajian kemana-mana sudah ikut pengajian. Begitu usaha ini, masa Allah dasar, bisa merubah seseorang, terus kita misalnya nyari pengajian lagi. Semua pengajian istilah bahasanya nggak ada yang masuk. Ini kayaknya sudah pernah dengar, tapi orang cuma ngomong doang. Salah satu contoh, istri kita ikut jamiah. Bu, sampai sih melu jamiahan wis bertahun-tahun, ilmu sih nambah apa? Orang nambah Pak. Ustaz pengen nonton tangan kiri. Lah sih ngajinya kan, yang ngajinya nomor salah tahlil nang dia. Waktu harap, hebatan tablet toro teliti. Alias yang bisa masuk kita pun kayak Pak. Jadi tidak ada perubahan dalam pengajian, adanya cuma silaturahmi, kenal tepung dengan saudara-saudara, dengan tetangga-tetangga. Asli peningkatan ilmu. Soalnya saya sudah survei Pak, sudah membuktikan. Saya nanya kepada ibu-ibu. Jadi memang perlu survei, perlu dibuktikan. Memang bukan salah, benar silakan ngaji, silakan. Namanya ngaji boleh, nggak dilarang. Cuma yang asli kalau suaminya bisa, yang ngajarin yang nyari suami aslinya. Cuma kalau kita keluar umum, ustadznya marah-marah, nanti kata jamaahnya. Jadi aslinya seperti itu. Boleh silakan untuk jalan kita, suami sebagai suami kasih izin. Selagi masih kebaikan jalur yang namanya ngaji. Kayaknya malah menyuarakan melu sih, melu orang lah mengalami peningkatan itu. Kan tidak panik kalau nanti cuma jangan takut nih bisa apa? Yang ini kehidupan akhir. Takut cewek orang bisa. Maka dia sama-sama usaha, maka kita tanamkan semangat dalam diri kita teman-teman. Jangan sampai saya keraguan. Sedikit keraguan baca patah. Jadi bahasanya kayak orang kerja. Kalau kita sudah ambil kesimpulan, ini apa ini, sudutnya ini, hajar. Kalau nanti jadinya, nggak jadi. Kalau kita tukang kayu, bikin pola harus berukur sekian muat. Pokoknya segini, insya Allah pantas. Kalau pantas orang ya, akhirnya bingung orang kerja Pak. Jadi memang harus ambil kesimpulan. Seperti ini insya Allah pantas. Kalau menurut saya pantas, insya Allah orang lain juga pantas. Usaha ini juga orang saudara kita, orang sudah pengalaman usaha ini bagus,
Udah jangan ragu, ikutin jejaknya, ikutin arahannya, ikutin. Oh. Yang kita bawa sih aslinya cuma semangatnya aja yang benar. Kalau semangat kita tanamkan, insya Allah semua permasalahan-permasalahan nanti dibereskan oleh Allah SWT. Kenapa permasalahan kita nggak dibereskan? Masih ragu. Dalam diskusi kan Allah mengatakan, aku tergantung sama hambanya. Hamba aku sangat buruk, maka aku kasih keburukan-keburukan. Hamba aku sangat baik, maka aku kasih kebaikan. Maka jangan sekali-kali sangat buruk kepada Allah. Jangan sekali-kali. Maka kita sangat baik kepada Allah SWT. Allah begitu sayang kepada manusia, sayang. Kita sering dengar bagaimana maksiatnya kepada Allah, masa Allah sudah malah melintang. Begitu taubat-taubatnya diterima, yang penting jangan sirik. Begitu hebatnya masa Allah, banyak orang-orang yang penting syukur. Disyukuri apa yang ada di kita terima. Janji Allah akan nambah. Kadang-kadang kita akan ngeresulah, akhirnya ngenes. Ya akhirnya kadang-kadang salah niat. Ya Allah tergantung niatnya gitu. Mari sama-sama Allah SWT, kita sifatnya mudah-mudahan, mudah-mudahan dari saya ada benarnya datang dari Allah SWT, ada kesalahan memang saya lagi belajar memang orang bodoh banyak salahnya, mohon diikhlaskan. Mungkin dari saya cukup. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.